Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Yulianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas materi tentang yang pertama ada pengertian metode penelitian, cara ilmiah, tujuan penelitian, klasifikasi penelitian, data, dan cara pengumpulan data. Yang pertama, pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu ada cara ilmiah. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Cara ilmiah rasional itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan cara ilmiah empiris yaitu cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Lalu ada cara ilmiah sistematis, yaitu digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Lalu selanjutnya ada pembuktian. Pembuktian adalah data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Lalu ada pengembangan, yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian itu ada 4. Yang pertama, penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Kedua, pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Lalu ada penelitian ditinjau berdasarkan pemakaian. Yang pertama ada penelitian murni, dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori yang langsung dipraktikkan dan tidak memperhatikan. Lalu ada penelitian terapan, dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Lalu selanjutnya ada penelitian berdasarkan tujuan umumnya, yaitu penelitian eksploratif, dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian pengembangan dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Lalu ada penelitian verifikatif, dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Lalu selanjutnya ada penelitian berdasarkan tarafnya, yaitu ada penelitian deskriptif, merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Lalu ada penelitian analitik, dilakukan bukan sekadar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antara variabel-variabelnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang data. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, dan simbol. Lalu yang kedua ada fungsi, untuk membuat keputusan, perincian, dan evaluasi. Lalu ada jenis-jenis data, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu selanjutnya ada cara pengumpulan data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Kemudian skala pengukuran, yaitu ada data nominal, data ordinal atau order, dan data interval. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah sumber data. Sumber data adalah wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik, santun, pandai. Contoh data melalui kuesioner. Yang pertama ada data kategori. Penelitian tentang PHK ada 3 golongan. Yang pertama perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Yang kedua perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga tidak perlu diberi pesangon. Lalu contoh yang kedua,
data berjenjang. Yang pertama baik sekali, yang kedua baik, yang ketiga sedang, yang keempat buruk, yang kelima buruk sekali. Lalu yang ketiga data bersifat relatif. Yang pertama sering, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga jarang, yang keempat jarang sekali. Lalu ada data kualitatif, bisa dikuantitatifkan dalam bentuk orisinal maupun ranking. Selanjutnya, data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, misalnya laba 3 miliar, EPS-nya sama dengan 0,2, yaitu didapat dari rumus manajemen laba. Yang terakhir ada cara pengumpulan data. Ada data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Lalu yang kedua ada data sekunder, diperoleh dari sumber kedua atau yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya adalah laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi perusahaan, harga saham didapat dari BI. Sekian materi pengertian metodologi penelitian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.